Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang kami hormati dan muliakan pemirsa Tribuners, khususnya yang beragama Islam dimanapun kalian berada. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan sore yang berbahagia ini kita masih diberikan kesempatan, kesehatan, dan juga kelapangan waktu untuk berjumpa kembali dalam program Mutiara Ramadan bersama Super Teen. Bersama saya Muhammad Rizky Ramon. Adapun tema kita pada sore hari menjelang waktu berbuka ini adalah tentang fadilah puasa Ramadan. Saat ini telah hadir bersama kita narasumber yang nanti akan berbagi cerita terkait dengan tema kita pada sore hari ini. Beliau adalah Al-Mukarram Al-Ustadz Heri Fitrian MA. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa kabar Bang? Alhamdulillah Sehat. Jumpa lagi kita. Alhamdulillah. Setahun yang lalu kita sempat bertemu lagi. Berdiskusi. Kita akan berbicara kembali dalam tema yang sama. Baik Ustadz, kita langsung saja mungkin Tribuners penasaran ini, kira-kira bulan puasa ini kan merupakan bulan yang penuh berkah dan ampunan. Apa yang bisa Ustadz gambarkan dari suasana bulan Ramadan ini? Silakan Ustadz. Baik Bang Ramon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Bang Raymond yang sama-sama kita kagumi dan kemudian para Tribuners yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala di mana saja berada. Ramadan merupakan bulan yang sangat dinantikan oleh umat Islam. Bulan yang penuh dengan keberkahan. Bagaimana suasananya? Nah, Ramadan ini bulan yang sudah ditunggu-tunggu sejak 2 bulan yang lalu. Ya, dari mulai bulan Rajab, bulan Sya'ban sampai Ramadan. Ya. Jadi penantian itu dibuktikan dengan ketika seorang muslim dia bermunajat, bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doanya yang selalu dia panjatkan, Allahumma barik lana fi Rajabi wa Sya'ban wa balina Ramadan. Ya Allah, berikanlah berkah kepada kehidupan kami di bulan Rajab, di bulan Sya'ban, dan sampaikan usia kami pada Ramadan. Jadi Ramadan bulan yang dinantikan. Kenapa? Di Ramadan insyaallah akan semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga semakin dekat kepada sesama umat manusia. Oke, baik Ustadz. Nah, terkait dengan amalan-amalan lah, apa yang kira-kira bisa Ustadz anjurkan nih kepada kita lah, terutama Tribuners di bulan Ramadan ini untuk biar lebih meningkatkan lagi amalan yang sebelumnya mungkin sudah pernah dilakukan tapi ini lebih ditingkatkan lagi. Baik Bang Raymond dan para Tribuners sekalian, Ramadan datang membawa seperangkat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pasti ibadah yang utama adalah satu, melaksanakan saum atau puasa Ramadan. Ini merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala yang hanya diberikan kepada orang beriman pada saat Ramadan. Allah katakan di surah Al-Baqarah 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kamu untuk berpuasa. Jadi kewajiban puasa, amalan puasa itu diberikan kepada orang yang beriman. Hai orang yang beriman, yang tak beriman tak hai, gitu kan? Jadi pertama amalan adalah amalan puasa. Dengan berpuasa akan mendekatkan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ibadah pokok ya. Amalan wajib pokok, ya, amalan pokok wajib pada saat kita di Ramadan ini berpuasa. Dan jangan lupa selain dengan puasa juga ada ibadah yang terus kita kerjakan, itulah ibadah salat.
Jadi sholat dikerjakan, puasa juga dikerjakan. Jangan sampai ada nanti timbul ada orang puasa tapi tak sholat. Nah, ada orang sholat tapi tak puasa. Betul. Jadi kalau ada orang puasa tapi nggak sholat, itu seperti orang pakai baju nggak pakai celana. Gitu. Iya. Ada yang ganjil gitu ya. Ganjil lah. Betul. Ya. Nah, Dia jadi puasa tapi nggak sholat ya. Jadi ibadah utama Ramadan adalah ibadah puasa. Nah, ibadah-ibadah lainnya tuh yang di malam hari kira-kira yang dianjurkan tuh apa, Ustaz? Ya, baik. Jadi setelah ibadah puasa ada ibadah yang mengikutinya. Ya, jadi pertama puasa, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa orang yang berpuasa dasarnya iman, takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, diampunkan dosa yang sudah lampau. Itu pokoknya. Dan ibadah ikutan atau ibadah sunnahnya adalah yang pertama dengan melaksanakan salat tarawih. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang menghidupkan malam Ramadan dengan berbagai macam aktivitas ibadah, istimewa salat tarawih, kemudian tilawah Al-Qur'an, dan tentu diselingin dengan mendengarkan tausiah selesai atau menjelang melaksanakan salat tarawih. Nah, selain tarawih ada juga ibadah yang bisa dikerjakan yang akan menambah keberkahan kita di Ramadan, itu adalah dengan tilawah Al-Qur'an. Kalau sekarang istilahnya tadarus ya, tahsin tilawah, memperbaiki bacaan Al-Qur'an. Nah, kemudian yang ketiga adalah dengan berbagi rezeki, ya, terutama dengan memberikan makanan berbuka bagi orang yang berpuasa. Kalau kita sekarang istilah takjil ya, takjil, memberikan makanan bagi orang yang berpuasa untuk berbuka puasa. Tapi kalau memberikan uang juga nggak apa-apa ya, Ustaz? Mentahnya pun jadi. Mentahnya pun jadi. Ya, mentahnya pun jadi. Baik. Berarti gini, Ustaz, kalau kita di dalam bulan puasa ini kan memang banyak nih amalan-amalan yang dianjurkan. Tapi kan bagi sebagian orang mungkin ya yang ya mungkin nggak usah dibilang kita sendiri lah, Ustaz, untuk mengistiqomahkan dalam hal berpuasa terus dilanjutin dengan amalan-amalan yang lain itu kan perlu motivasi itu, Ustaz. Di awal oke lah, Ustaz ya, di awal ini kita bisa lah mengikutinya puasa, tarawih. Tapi lama-lama lambat hari kan semakin menurun ini, Ustaz. Motivasinya kira-kira punya kiat nggak, Ustaz? Biar itu berjalan sejalan dari awal hingga akhir, Ustaz. Iya. Ramadan 1 bulan penuh. Jadi kita maklumi ya, bila ada terjadi kemunduran di sepanjang Ramadan ya, karena dia 1 bulan penuh ini. 1 bulan penuh. Jadi Ramadan ibadah utama ibadah puasa. Ibadah puasa ibadah fisik. Tentu bagaimana agar bisa istiqomah fisik kita melaksanakan puasa. Jangan puasa gendang ya kan, pertama puasa, tengah puasa, nutup puasa. Kalau bisa puasa sepanjang bulan. Jadi apa kiatnya? Yang pertama jaga fisik. Nah, agar puasa itu bisa dikerjakan dengan lancar, dengan mudah, Nabi memberikan tuntunan. Kata Nabi dalam hadisnya, la tazalu ummati bi khairin ma ta'akharu sahur wa ta'ajalu fitrah. Umatku ini selalu dalam kebaikan ketika mereka puasa, insya Allah nggak sakit. Kalau mereka penuhi cara berpuasa yang benar. Bagaimana caranya? Ta'akharus sahur, mengakhirkan atau melambatkan makan sahur. Jadi agar puasa lancar, makan sahur. Ketika makan sahur, makanlah yang bergizi, bernutrisi. Jangan lupa supportin juga ini menjadi salah satu pilihan ya, kita untuk menjaga stamina tubuh kita agar ketika puasa kita tidak mengalami kelelahan dan juga dehidrasi. Jadi makan sahur, usahakan setiap malam kita makan sahur dan diakhirkan atau dilambatkan makan sahur. Jadi kalau sekarang mungkin imsak itu sekitar pukul 5:05, kita masih bisa sahur, menikmati dengan tenang jam 4:30 ya. 4:30 kita bisa makan sahur masih dengan tenang. Jadi minumlah sebelum azan ya, Ustaz? Sebelum azan ya. Tapi sesudah azan berkumandang masih bisa nggak itu, Ustaz? Oh, nggak bisa lagi ya, sambil azan ya? Sambil azan. Maksudnya ketika azan berkumandang, ya biasa kita kan sambil minum itu gimana? Diperbolehkan? Nanti terkait dengan polemik dikhawatirkan
azan sudah selesai masih menikmati makanan. Jadi tidak diperbolehkan ya. Jadi itu untuk kehati-hatian. Jadi melambatkan makan sahur, berhati-hati jangan sampai lewat. Jadi 4:30 makan sahur. Kemudian kata Nabi, percepat berbuka puasa. Jadi makan sahur, berbuka puasa, berbukalah dengan yang manis ya, dengan yang manis, dengan buah yang manis ya, buah yang manis ya. Buah kurma itu sangat baik untuk berbuka puasa. Dia gulanya tinggi, tetapi tidak begitu berat dikelola oleh pencernaan kita. Jadi dengan buah yang manis, bukan dengan yang manis. Nanti kita bisa buka puasa dengan Bang Ramon. Ramon apa manis? Bang Ramon apa manis kan? Jangan yang mendampingi yang manis-manis. Iya. Jadi jaga makan sahur dan tetap juga berbuka puasa. Jangan lupa penuhi suplemen makanan, nutrisi untuk tubuh kita, jaga fisik. Kemudian yang kedua itu kan fisik. Betul. Nah, sekarang motivasi dari dalam, motivasi keimanan. Motivasi iman ini memang iman yang dipanggil untuk melaksanakan ibadah puasa dan juga keistiqomahan, konsisten. Nabi katakan ahabul a'mal ila Allah adwamuha wa in qalla. Ibadah yang Allah suka dari umat ini adalah ibadah yang istiqomah. Jadi mungkin dia puasa istiqomah, baca Quran istiqomah. Maka mulailah dengan ibadah yang ringan-ringan. Puasa wajib kerjakan puasa. Apa yang ringan? Baca Quran mungkin selembar dulu, selembar, 2 lembar, 3 lembar, meningkat dia. Jadi step by step. Itu di antara kiatnya. Pelan-pelan ya, pelan-pelan. Tapi dia tetap continue. Continue. Oke, baik, terima kasih Ustadz. Jadi begitu ya untuk ibaratnya tadi tipsnya yang dari Ustadz, jaga stamina ya, terutama juga ada seperti ini bisa juga mengkonsumsinya ya. Yang jelas sebelum sahur, jangan sesudah sahur mengkonsumsinya. Terus juga berbuka perlama sahur dan juga mempercepat buka dengan mas-mas. Baik, Ustadz. Nah, dalam puasa ini kan pasti banyak ini pantangan ataupun larang-larangan, Ustadz. Kira-kira menurut ilmu fikihnya itu apa yang harus kita hindari di dalam berpuasa nih, Ustadz? Ya, baik. Orang berpuasa tentu ada pantangannya. Yang pasti pantangan pertama tidak boleh makan dan ketahuan juga, orang itu tidak boleh makan dan juga tidak boleh minum. Tidak boleh makan, tidak boleh minum. Makan minum bisa membatalkan puasa. Yang kedua jima. Oke. Nah, itu antara suami istri tidak kita boleh pada tahu nih, siang hari. Nah, istilah itu kan. Itu bisa membatalkan puasa. Kemudian muntah ya. Hindari muntah dengan disengaja. Itu bisa membatalkan puasa. Bagi kaum ibu apabila datang bulan haid, nifas juga bisa membatalkan puasa kita. Itu puasa secara fisiknya. Saya yakin semua orang pasti bisa tidak makan, tidak minum, menjaga syahwat di siang hari. Tapi yang paling penting di atas itu adalah bagaimana kita bisa menjaga kualitas puasa kita. Betul. Itu dikhawatirkan nggak makan, nggak minum bisa. Tapi nanti pandangannya bebas, ucapannya bebas. Maka Nabi pernah mensinyalir, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ilju wal atas. Banyak orang yang berpuasa tapi nggak dapat apa-apa kecuali lapar dan haus saja. Yang paling penting untuk menjaga kualitas puasa kita, Nabi pernah mengatakan, malam yada' qaula zur wal amila bihi falaysa lillahi hajatun fima ayyada'a syarabu wa ta'amuhu. Jadi siapa yang tidak mampu meninggalkan perkataan dusta, perbuatan tercela, Allah tidak butuh kepada puasanya. Allah nggak butuh kepada dia yang meninggalkan makan minum, tapi masih berdusta, masih berbuat yang tidak benar, perbuatan tercela. Jadi itu bisa menghilangkan dan mensinakan pahala nilai yang terkandung dalam ibadah puasa. Jadi jangan sampai ada dusta di antara orang-orang yang berpuasa. Ini bisa habis puasanya. Kemudian hindari perbuatan tercela. Artinya lebih perbanyak berdiam lah ya, Ustadz ya. Ya. Walaupun memang beribadah malam itu penting, tapi ketika tidur dalam ibadah itu kan lebih baik, Ustadz, daripada tidur seharian ya, Ustadz ya. Itu gimana, Ustadz? Benar. Jadi itu menarik ya. Yang sering kita dengar bahkan masyhur ya. Naumu shaim ibadah. Tidur orang puasa itu ibadah. Tidur kalau dia sudah lelah
beribadah. Jadi beribadah panjang tertidur ya. Tertidur itu diperbolehkan. Dalam ibadah tertidur itulah yang dianggap ibadah. Bahkan makruh ya Bang Raymond kalau ada orang tidur sepanjang hari Dari ketika puasa. Habis sahur sampai mau buka. Kapan bangunnya? Untuk sholat aja. Zuhur dia bangun, tidur lagi. Asar bangun, tidur lagi. Nah, itu gimana Ustaz? Itu makruh ya. Makruh ya. Karena bisa melemahkan fisik. Fisik menjadi lemah. Ya artinya ya Tidak memang ada ketika semangat. memang kita punya aktivitas dalam hal bekerja ya. Kalau bisa ya tetap dengan kapasitas. Jadi yang menarik kalau kita lihat sejarah Islam itu perang Badar itu di bulan Pas Ramadan. di bulan Ramadan. Jadi bagaimana umat Islam puasa ketika sedang berperang. Jadi memang harus Iya, betul-betul harus strong. kuat Seperti sahabat-sahabat kita ya, Tribunus ini ada di studio kan. Kru-kru Dalam kita puasa, ya, kru-kru strong ya, kita luar tetap biasa. semangat. Karena minum seperti itu Ustaz. Betul sekali. Oke Ustaz, ini ada pertanyaan selanjutnya terkait dengan sebenarnya kan membentuk, artinya ketika kita umat Islam berpuasa itu kan endingnya ini Ustaz. Kalau menurut Al-Baqarah itu kan menjadi insan yang bertakwa. Benar. Sebenarnya pesan apa yang ingin disampaikan Allah itu Ustaz terkait dengan hasil dari puasa itu kita nanti pada akhirnya menjadi insan yang bertakwa. Ya, baik. Itu gimana Ustaz? Di surah Al-Baqarah 183 Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Ya. Ending dari ibadah puasa adalah takwa. Jadi orang beriman dengan berpuasa meningkat takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa makna takwa? Al-Imam Al-Ghazali mengatakan imtitsalu awamirillah wajtinabu nawahihi. Respon kepada perintah Allah Subhanahu wa taala, mudah untuk mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala, semudah dia meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia seimbang. Dia respon kepada perintah Allah, juga dia mudah meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibadah jalan, larangan dia tinggalkan. Karena terkadang dalam hidup ini ada orang ibadah jalan, maksiat juga jalan. Jadi harapannya dengan puasa ibadah meningkat, larangan ditinggalkan. Nah, takwa itu adalah semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dekatnya? Nah, kedekatan kepada Allah dibuktikan dengan kemampuannya untuk merespon atau mengamalkan perintah-perintah agama dan kemampuannya meninggalkan larangan-larangan agama ini. Dia tinggalkan dusta, dia tinggalkan perbuatan tercela, dia tinggalkan maksiat dan kemungkaran itu. Maka diharapkan begitu selesai Ramadan, umat ini akan menjadi umat-umat yang fitri, umat-umat yang baik, suci, bersih seperti bayi baru lahir tidak bawa beban dosa lagi. Oke, baik. Terima kasih Ustaz. Nah, ini terakhir pertanyaannya Ustaz. Apa yang ingin pesan yang ingin Ustaz sampaikan untuk Tribuners yang sedang menunggu waktu berbuka puasa Ustaz? Jadi para Tribuners, sahabat Tribuners sekalian, menanti kita saat berbuka puasa, cobalah kita untuk berdoa ya. Berdoa, bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar ibadah puasa kita pertama Allah kabulkan. Ya. Kita puasa kita diterima. Kemudian kita berpuasa, puasa kita ada implikasinya, ada efeknya. Dengan berpuasa kita mampu meninggalkan perbuatan tercela. Dengan berpuasa kita mampu meningkatkan kebaikan yang bisa kita lakukan, baik untuk diri kita sendiri maupun kita taburkan, kita tularkan kepada masyarakat yang berada di sekitar kita. Yang pasti dengan berpuasa akan menjadikan pribadi yang bertakwa, dan orang yang bertakwa adalah orang yang mampu memberikan kebaikan kepada dirinya dan juga kebaikan kepada masyarakatnya, menjadi agen of change ya, agen perubahan, merubah kepada perbaikan dan kebaikan. Ada kebaikan dan ada juga perbaikan, insyaallah. Baik, terima kasih Ustadz. Demikianlah Tribuners, diskusi dan obrolan kita menjelang berbuka puasa ini bersama dengan Ustadz Heri Fitrian MA. Semoga apa yang disampaikan oleh Al-Ustadz tadi bisa menjadi informasi yang bermanfaat dan juga sebagai referensi kita dalam menjalankan ataupun melaksanakan rutinitas ibadah di dalam bulan puasa ini. Jangan lupa tetap ikuti program Mutiara Ramadan bersama Super Teen, hadir setiap hari
Kamis sore 5.30, dan bantu kami like, share, dan juga komen di Instagram, YouTube, dan juga TikTok Tribun Medan. Terima kasih kepada Ustadz Eri, terima kasih kepada seluruh pemirsa Tribuners dan juga pendukung acara ini. Saya bersama seluruh kru yang bertugas mohon pamit undur diri. Kita kembali bertemu pada program yang sama dengan narasumber yang berbeda. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran.